Kak, selamat pagi Kak. Halo, pagi. Jadi kita ketemu lagi nih. Siap. Jadi Boleh, boleh. kita langsung tanya aja ya. Nah, Oke. kan nih kemarin itu kita sudah bahas background kafenya Kakak ya. Tapi kemarin tuh kita Betul. juga tuh lupa kalau masukin proses bisnisnya nih. Hmm. Nah, jadi aku mau nanya tuh gimana sih kalau customer itu mau melakukan pemesanan menu Kak? Oke, berarti sip. Kalau di kita sendiri di tempat ini, customer tuh datang terus langsung diarahkan, tidak sebenarnya sih tidak secara langsung diarahkan, tapi pasti point of view-nya langsung ke kasir, karena kasir dari pintu masuk langsung kelihatan dan ada tulisan pesan di sini. Jadi kasir langsung pelanggan pasti langsung ke depan kasir, terus dari kasir yang di depan kasir pasti langsung nawarin kopi, mau minum kopi apa, kopi atau non kopi biasanya. Hmm. Terus kalau sih kita ya biasanya itu nggak langsung diarahin, lebih ke pelanggan memilih dulu. Nanti kalau memang setelah semenit belum ada pilihan, baru Ya. kita arahkan maunya kopi atau non kopi, dingin atau panas, mau yang milk base atau mau filter yang kayak gitu. Terus setelah itu kalau menunya sudah ditentukan, terus kita lakukan pembayaran. Jadi mereka pesan, terus langsung membayar gitu. Bayarnya itu ada dua. Sejauh ini sih kita baru punya dua metode, cash sama kris dan oke tiga sama transfer bisa. Kalau untuk pembayaran mesin edisi kita belum ada. Kayak gitu sih. Nah, kan tadi kakaknya bilang tuh ada kopi filter juga ya. Ya filter Nah, atau itu V16 kalau kalau kata orang. customernya mau pesen itu gimana ya, Kak? Biasanya kalau kita udah arahin mau filter atau milk base, terus kalau mereka udah bilang filter, selanjutnya kita tawari lagi line up beans kita yang ada apa aja. Terus pertanyaan selanjutnya basic yang template pasti kita pakai itu mau filter apa nih kak? Lagi Hmm. lagi nyari yang fruity atau yang floral kayak gitu. Kalau maunya fruity kita biasa arahkan ke yang proses natural. Kalau yang maunya floral biasa kita arahkan ke kopi-kopi yang wash gitu proses pasca panen kayak gitu. Jadi nanti setelah mereka tentukan baru kita seduh mau dingin atau yang panas kayak gitu. Oh, baik, Kak. Nah, terus kalau untuk Ya, pembayarannya itu, Kak, itu pakai apa ya, Kak? Apa ada nah, metode? kalau pembayarannya itu kayak tadi kita sejauh ini sih cuman punya QRIS atau apalah itu, terus cash sama transfer. Karena kalau untuk mesin edisi kita belum ada karena sejauh ini untuk Kris masih bisa nge-cover semuanya sama kayaknya lebih gampang ya sekarang orang nge Kris Oke. timbang mesin edisi dalam sebulan paling satu dua orang doang yang nanya bisa bayarnya gesek atau enggak gitu. Jadi lebih ke Kris sama cash. Oke, siap. Paling kalau untuk nah, ini kalau kakaknya lagi mau nyiapkan pesanan buat customer itu gimana Hmm. ya, Kak? Kalau biasanya kalau mau menyiapkan kan customer mau pesan tuh setelah mau pesan Hmm. pesanannya udah jelas pembayaran udah selesai baru kita proses biasanya kalau lagi rame ada dua orang di bar yang di depan kasir itu langsung nulis di cupnya minumannya apa aja requestnya apa less sugar atau less ice yang gitu-gitu ini kita tulis terus dioper ke barista yang lagi di depan mesin langsung Hmm. diproses kayak gitu. Setelah diproses nanti baru diantarkan. Jadi kita nggak manggil namanya siapa atau apa customer datang ke meja ngambil nggak, tapi kita bisa antarkan. Nanti waiter seantar kayak gitu. Hmm. Nah, tadi aku lupa, Kak. Nah, itu kan tadi Nah, ada melakukan pembayaran ya. Itu ya
Dia sistem pembayarannya open bill apa langsung di apa close bill ya, Kak? Kalau di kita sih se ini mungkin kita arahkan untuk langsung close deal. Tapi Langsung close biasanya bill. untuk beberapa orang, iya untuk ini masih fleksibel sih. Biasanya kalau ada yang, Oh. kak ini masih boleh open bill nggak? Kalau kayak gitu kita masih boleh kan kayak Tergantung gitu. dari customernya aja ya maunya close bill apa. Iya betul. Ah, Nah, tapi kita selalu arahkan untuk langsung close deal kayak gitu. iya, sip. Ya udah. Kayak Makasih, gitu sih. Kak. Jadi paling pertanyaannya Ya, dilanjutkan sama teman saya. oke boleh. Halo Kak, ketemu lagi sama aku Kak. Halo Mas, gimana gimana Mas Iya, Oza? ini Kak, aku mau nanyain beberapa pertanyaan nih Kak. Terus Ya, kan tadi kan setelah melakukan pemesanan kan, Hah? bagaimana sih cara pesanannya itu diarahkan ke pelanggan Kak tadi? Pesanan diarahkan ke pelanggan. Maksudnya berarti ini kita ngarahin pelanggan milih menu gitu ya? Iya, setelah melakukan pemesanan menu, pelanggan Hmm, kan menunya itu udah. diantar ke meja, apa Heeh. ambil dari counternya Kak? Apa gimana? Biasanya sih kita nganter ke meja. Cuman kalau yang udah ceritanya repeat order, orang yang pelanggan existing yang sering kesini, mereka udah tahu. Jadi biasanya kita baru naruh, mereka udah langsung sendiri ngambil ke meja gitu, meja bar. Cuman lebih seringnya sih kita SOP-nya itu kita nganter ke pelanggan kayak gitu sih. Soalnya Jadi, kan kalau tempat kita itu mejanya nggak begitu, tempat saya kan nggak begitu luas. Jadi dari bar itu bisa kelihatan semua. Jadi paling kalau ini bisa langsung diantar. Beda kalau tempat-tempat yang kayak punya beberapa ruangan, nah itu pasti kita bertanya duduknya di mana kayak gitu. Saya ada sih lantai dua, cuman masih jarang yang make. Jadi kalaupun ada yang make kita udah tahu, jadi nggak pernah nanya di depan mau duduk di mana kayak gitu. Mereka udah pada langsung ngomong lantai dua ya mas kayak gitu. Oh, oke siap. Jadi kita udah hafal yang harus ke lantai dua yang mana, yang di area bar itu yang mana kayak gitu sih. eh, soal stok, gimana sih Kak pelanggan bisa memilih biji kopi roastnya Kak? Oke, iya betul. Di kita juga ada roastery jualan beans gitu. Nah, kalau kayak gitu, nah itu yang biasa lumayan detail tuh kita bertanya ke pelanggan kalau untuk soal roastingnya. Kalau biasa kita biasanya bagi dua sih antara pelanggan atau owner owner dari kafe gitu. Dia buat jadi bahan baku kafenya. Kalau untuk pelanggan biasa, biasa kita bertanya dulu ini mau dipakai untuk minum aja atau mau jualan. Kalau untuk jualan, kita rekomendasinya biasanya kayak kopi yang biasa kita pakai gitu. Kan kayak ada dua jenis nih, Robusta sama Arabica. Biasanya kita tanya ini mau full Robusta, full Arabica atau mau di blend. Umumnya sih mintanya di blend biar biar balance gitu. Kayak gitu. Ada produk lainnya nggak sih Kak selain kopi? Kalau produk lain selain kopi, kita makanan ada. Kita ada makanan, mulai dari makanan Makanan ya. berat sama snack. Sorry? Kita itu kalau misalkan makanan-makanan gitu per Mm-hmm. stoknya itu diisinya berapa setahun sekali atau mungkin berapa bulan sekali gimana Kak? Oh gitu. Kalau Terus, untuk makanan sama kafe kita hampir sama untuk bahan-bahan yang bentuknya kemasan kita nyetopnya sebulan sekali. Jadi ada waktu untuk beli bahan baku itu kita nyetok sebulan sekali. Kadang juga kalau di tengah perjalanan ternyata udah mau habis, biasa kita restock. Jadi maksimal sih biasanya sebulan dua kali. Kalau untuk makanan yang sifatnya
cepat apa expire date-nya cepat, kayak bahan mentah kayak ayam, terus ikan atau telur, terus apa lagi ya, sayur-sayuran kayak gitu kita biasanya sih 2 hari atau 3 hari sekali belinya kayak gitu. Tapi untuk yang bahan yang lain kita pasti nyetoknya sebulan sekali. Oh, ada masalah nggak sih Kak, sama untuk penyetokan gitu? Kalau penyetokan sih sejauh ini masalahnya lebih ke cara ngitung ini bisa cukup sebulan atau enggak. Soalnya kan enggak statis gitu ininya, pelanggannya pasti segini 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 terus, kadang naik kadang turun. Jadi kalau kalau lagi rame biasanya kan stok yang kita sediain untuk sebulan itu lebih cepat habisnya. Nah itu perkiraan-perkiraan itunya sih. Soalnya kita harus bermain sama kadaluarsa produk yang kayak kayak gitu. Jadi mesti mesti jeli juga buat nentuin ini bisa berapa lama pakainya kayak gitu sih. Kalau untuk setiap menu kan misalnya tadi ada makanan berat sama makanan ringan Kak. Itu Ya, setiap stok yang habis itu juga tetap dihitung kadaluarsanya juga ya Kak dalam stoknya itu. iya, biasanya kayak gitu. Apalagi yang sifatnya cepet cepet apa cepet expire gitu. Ada Cuman sejauh masalah nggak sih ini Kak sama pengiriman? kalau pengiriman sih ya lumayan sih, kadang kalau kita telat kan, kalau di tempat kita ngambil itu biasanya minimal H-1 untuk pemesanan. Cuman kan kadang kalau lagi crowded gitu kita kadang suka lupa untuk ngecek untuk stoknya. Jadi beberapa pas udah habis baru mesen. Nah itu biasanya kita kewalahan di situ. Oh Harusnya gitu. mintanya hari ini baru bisanya diantarnya besok. Atau kalau pas kita mesennya mendadak barangnya nggak ada, nah itu harus nyari ke tempat lain lagi. Biasanya tuh langsung pergi sendiri, nggak nunggu dari reseller kayak gitu sih. Oh jadi permasalahannya di kakak itu Hmm. pengiriman ya Kak, pengiriman untuk bahan baku ya. Iya, sama manajemen apa ketersediaan bahan gitu, pencatatan yang kayak gitu-gitu. Kadang suka lupa, suka ada yang kelewat kayak gitu sih. Oke. Terus kalau reservasi meja tadi apa deh Kak? Kalau Oke, reservasi meja kalau itu bagaimana Kak untuk pemesannya? Gimana tuh? kalau untuk reservasi meja sama kita ada ruangan untuk bisa untuk ruang rapat yang kayak kayak gitu ya, reservasinya sih selama nggak ada pelanggan bisa langsung, tapi kalau ada biasanya kita arahkan 1 hari sebelumnya kayak gitu, minimal 24 jam sebelumnya biar kita bisa siapkan juga ruangannya biar bisa dipakai sama nentuin jadwal. Kalau ini soalnya ada yang udah ada yang reguler yang make. Jadi kalau ini mesti di hari tertentu tuh mesti sehari sebelumnya biar kita bisa pastikan juga. Kayak gitu sih. Di tempat kakak itu pernah ada ini nggak sih Kak? Acara event besar gitu Kak? Kalau untuk acara ya lumayan sih, ada beberapa kali kayak bazar atau apa kerjasama kayak gitu ada, biasanya sekali 2 kali. Nah ada sebulan, biasanya sih sebulan 1 sampai 2 event ada lah biasanya. Oh berarti ada ya Kak. Nah terus kalau misalkan mereka untuk ingin bookingnya Mm-mm. sama reservasinya itu gimana sih Kak untuk private-nya gitu? Kalau untuk event biasanya sih orang event udah pasti tahu. Jadi biasanya mereka infonya sebulan sebelumnya. Jadi kita biasanya nanya kebutuhannya apa, terus bentuk kerjasamanya seperti apa, apakah apa kita ada minimal, biasanya sih kita ngasih minimal order. Minimal ordernya biasa 100 cup. Jadi eh, eventnya ada, sorry, maksudnya eventnya dia orangnya nggak sampai 100 mungkin, tetap bayarnya udah harus 100 cup gitu. Nanti kalau lebih dari 100 cup baru mereka hitungannya per tambahannya. Kayak umpamanya nambah 16 cup, hitungnya per cup-cup gitu. Kayak gitu sih.
Ya. Terus untuk feedback Kak, feedback gimana Kak? Tidak secara eksplisit taruh kotak dan saran, kritik dan saran kayak gitu, cuman kita secara langsung tuh sama siapapun yang berdiri di bar itu selalu diedukasi untuk bertanya apakah ada yang masalah sama kopinya, gimana kak kopinya standar kayak gitu, gimana kak kopinya aman, kalaupun ini kalaupun tidak biasanya kita bertanya ada yang apa yang harus diperbaiki atau mungkin pesanannya salah atau apa boleh di langsung di ini, biasa kita bertanya langsung sih, jadi hampir sejauh ini sih belum ada yang langsung nge-WA atau nge-DM di Instagram atau maksudnya secara anonim gitu belum ada sih sejauh ini, karena kita lumayan sering dan itu bagian dari SOP juga untuk menanyakan bagaimana produk kami gitu. Untuk meminimalisir itu sih tadi mana tahu ada yang salah jadi kayak gitu. Oh, jadi langsung secara langsung gitu ya Kak? Iya, secara langsung bertanya. Kak, bagaimana cara manajer atau staf mengontrol stok bahan makanan dan roasted beans? Apakah ada sistem pencatatan khususnya, Kak? Oke, oke ini berarti masalahnya stokis ya. Kalau untuk Hmm. pencatatannya kita sudah pasti ada, itu by sistem biasanya di komputer. Nah, kalau detailnya sih itu biasanya nanti ada satu orang, entah saya sebagai yang kelola sama rosternya si roster. Jadi itu dia yang melihat secara detail kan tuh setiap roasting atau pembelian bahan baku masuk itu kan pasti dicatat sama mereka, sama apa roster, si roster nyata stok saya untuk arabikanya ada berapa banyak. Kalau di sini kita biasanya 1 sampai 2 ton, robustanya juga sama seperti itu. Kalau untuk filter sendiri yang beda kita nggak belinya sebanyak itu, cuma beberapa karena banyak jenisnya. Jadi nyediainnya paling per 5 sampai 10 kilo. Nah, biasanya dicatat setiap yang keluar yang sudah di roasting itu berapa, jadi stoknya kita berkurang, hasilnya nanti jadi roast bean berapa gitu. Umpamanya 1 kilo, karena ada susut, jadinya nanti tinggal 800 gram, yang kayak gitu. Nanti sama secara berkala sama rosternya sama saya sendiri, itu ngecek di filenya di komputer apa yang kurang. Nah, biasanya kalau udah ada informasi out of stock atau biasanya sih kita limit di 30 sampai 50 kilo, kalau udah merah tulisannya out of stock biasanya kita baru membeli kembali. Kalau untuk di roastery seperti itu. Kalau untuk di bar sama kitchen itu hampir kurang lebih sama sebenarnya. Tapi itu biasanya jadi tanggung jawab orang kitchen kalau untuk bahan baku kitchen. Jadi nanti dia sama pencatatan juga stok untuk berasnya ada berapa, stok untuk bahan bakunya kayak sosis, ayam dan lain-lain itu ada berapa. Nanti kalau sudah berkurang hampir sama kayak yang eh, di roastery tadi, kalau udah mau out of stock, kita biasa pasti limit untuk 3 sampai 4 hari. Kalau udah stoknya dirasa tinggal cukup, hanya cukup untuk 3 sampai 5 hari, hitungannya itu udah habis, kita harus memesan lagi. Karena kalau untuk memesan biasanya minimal 1 hari sebelumnya untuk bisa dianterin. Kayak gitu sih kalau untuk stokis. Sama kita nerapin sistem namanya FIFO, first in first out. Jadi kalau bahan baku apapun yang kita beli duluan, itu yang harus dipakai. Jadi kalau kita beli, terus ada barang baru masuk lagi, nah barang yang lama ini harus habis semua dulu, baru kita bisa pakai barang yang lama. Jadi pakai sistem FIFO, first in, first out. Kayak gitu sih, kalau untuk Oh, baik. stokisnya. Oh, baik, Kak, kalau gitu. Hmm. Oh, nah ya. Nah, terus itu Boleh. kalau buat laporan bulanan itu kakaknya itu langkah-langkahnya itu gimana sih, Kak? Laporan bulanannya ini kaitannya sama apa dulu nih, keuangan atau bahan baku? Eh boleh keuangan,
Oke, kalau untuk keuangan sendiri biasanya dari kasir kan kita pakai aplikasi nih, aplikasi di berbasis web. Kan di sana semua terinput tuh, pemasukan, pengeluaran, terus bahan baku juga ada juga di situ. Biasanya nanti di akhir bulan saya sih sebenarnya, saya terjemahin dulu ke Excel, terus dibuat catatannya ada apa aja, apakah hasilnya ada minus atau enggak kayak gitu, terus diterjemahin ke bentuk buku besar namanya. Kalau kita sih biasanya bilangnya buku besar. Nah, nanti kalau udah selesai, biasanya sih di situ isinya ya itu tadi pemasukan, pengeluaran, pengeluaran yang udah pasti itu kayak listrik, terus gaji karyawan, bahan baku. Kalau bahan baku sih ini fluktuatif, kadang berubah, kadang kadang lebih dikit dari sebelumnya, dari bulan lalu kadang lebih banyak. Nah, kayak gitu, pemasukan, pengeluaran, dan lain-lain. Atau ada dana darurat apa yang terpakai untuk maintenance mungkin, atau apa, kayak gitu sih. Nanti setelah selesai, baru saya ajukan ke owner, kayak gitu. Jadi kalau untuk laporannya sih per, per bulan. Kalau untuk bahan baku biasanya, kalau di roastery sih sebulan sekali, sama paling kalau lagi kadang nggak, kadang juga 2 bulan sekali, bulan sekali. Nah, yang paling sering itu di kitchen karena ada bahan baku yang tid- eh, lebih cepat habis gitu. Jadi dia nggak di stok untuk 1 bulan, di stoknya tuh untuk harian. Jadi lumayan sering untuk pelaporan dia, kayak gitu sih. Semuanya udah jelas sih Kak. Mulai alur bisnisnya Oke, Kakak itu ya, bagaimana. Paling ya. itu aja sih Kak pertanyaan kita. Terima kasih buat waktunya Kak.